Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai membahas isim mansub. Dan pembahasan kita akan dimulai dari mengenal tanda-tanda mansub. Mengenal tanda-tanda isim mansub. Ini perlu kita pahami di awal sebelum kita masuk kepada isim mansub itu sendiri. Jadi kapan isim itu dikatakan mansub? Tandanya gimana gitu? Apa tanda isim mansub itu? Ini akan kita pelajari bersama di sini. Nah, tanda-tanda isim mansub adalah yang pertama adalah fathah. Nomor satu adalah fathah. Dan ini merupakan tanda utama, tanda pokok pada isim mansub. Tandanya adalah mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah merupakan tanda utama, tanda pokok dari isim mansub. Nah, tetapi kalau kita perinci, tanda fathah ini berlaku ketika isim mansub berupa isim mufrad dan berupa jamak taksir. Perhatikan, tanda mansub dengan fathah ini berlaku ketika isim mansub tersebut berupa isim mufrad atau berupa jamak taksir. Kalau isim mufrad mansub nanti tandanya dengan fathah. Jamak taksir mansub tandanya dengan fathah. Sebagai contoh, qada sa'iqus sayyarata. Qada itu mengendarai, as-saiqu itu supir. Di sini as-saiqu marfu karena as-saiqu sebagai fa'il. As-saiqu isim, rafa, ma'rifat, jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, maka as-saiqu sebagai fa'il. Kemudian as-sayyarata. Lihat, as-sayyarata. Huruf terakhirnya di fathah. Berarti as-sayyarata ini mansubun. As-sayyarata isim mansub. Dan mansubnya di sini dengan fathah. Kenapa? Karena sayyarata adalah isim mufrad. As-sayyarata isim mufrad, maka mansubnya dengan fathah. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Sarahal mudarrisun nususo. Syaraha fi'il madhi maklum. Dia fi'il madhi maklum. Al-mudarrisu di sini al-mudarrisu marfu. Dia marfu karena dia sebagai fa'il. Dan marfu'nya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian an-nususa. Lihat, an-nususa di fathah huruf terakhirnya. Berarti an-nususa dia mansub. An-nususa ini ya. An-nususa dia mansub. Mansubnya dengan fathah. Mansubnya dengan tanda fathah. Kenapa mansubnya dengan fathah? Ini jawabannya karena dia jamak taksir. Karena jamak taksir. Di jamak taksir mansub dengan fathah.
Isim mufrad mansub dengan fathah. Mohon perhatikan baik-baik. Isim mufrad mansubnya dengan fathah. Jamak taksir mansub juga dengan fathah. Inilah tanda mansub yang pertama. Tanda isim mansub yang pertama adalah mansub dengan fathah. Ini terjadi pada apa? Pada isim mufrad dan jamak taksir. Berarti yang lain tanda mansubnya berbeda. Nah, kedua, tanda mansub yang kedua adalah mansubun dengan ya. Tanda mansub dengan ya. Kapan isim itu mansubnya dengan ya? Maka jawabannya ketika dia isim musanna dan ketika dia jamak mudzakkar salim. Ketika isim musanna, ketika jamak mudzakkar salim, mansubnya dengan ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ya ini bukan bagian dari isim. Mansub dengan ya-nya itu bukan bagian dari isim. Tetapi ditambahkan kepada musanna atau jamak sebagai tanda tasniyah atau jamak. Jadi ditambahkan sebagai tanda tasniyah. Apa maksud tanda tasniyah? Tanda kalau dia isim musanna. Apa maksud tanda jamak? Ya tanda kalau dia isim jamak. Gitu. Jadi ya ini bukan bagian dari isim, tapi ditambahkan kepada isim musanna atau jamak sebagai tanda kalau dia isim musanna atau dia isim jamak. Tanda tasniyah, tanda kalau dia isim musanna dan juga tanda jamak. Bukan bagian dari isimnya. Kemudian huruf sebelum ya musanna itu di fathah. Huruf sebelum ya jamak ini di kasroh. Perhatikan bedanya. Sebelum ya musanna di fathah, sebelum ya jamak di kasroh. Untuk jelasnya kita lihat contoh. Lihat, qabaltul mudarrisaini. Qabaltu, aku menghadap. Qabala fil madhi maklum, tunya sini sebagai fa'il. Ya, al-mudarrisaini. Al-mudarrisaini. Ini isim mansub. Mansubnya dengan ya, lihat dengan ya, huruf ya sebelum nun. Mansubnya dengan ya yang mana yaitu ya sebelum nun ini. Yang mana huruf sebelum ya-nya di fathah. Jadi di sini mansub dengan ya karena isim musanna. Dan dia mudzakkar. Kalau qabaltul mudarrisataini ini juga mansub dengan ya. Nah, dia isim musanna. Tapi di sini isim musanna muannas. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Mungkin masih ada yang bingung, kita lihat perhatikan baik-baik. Ini kan asalnya adalah mudarrisun atau al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ini musananya kan al-mudarrisani.
Sani atau al-mudarrisaini. Ya. Kalau al-mudarrisani pakai alif nun, dia bukan mansub. Kalau al-mudarrisaini pakai ya nun, berarti dia mansub di sini. Ya, di sini mansubnya dengan tanda ya. Tanda mansubnya adalah ya ini. Kemudian contoh yang jamak mudzakkar. Kana la'ibuna mutanafisina. Kana fil madinakis. Al-la'ibuna fa'il marfu dengan doma karena jamak mudzakkar. Ya, mutanafisina ini jamak muannas dalam kondisi mansub. Tanda mansubnya dengan ya sebelum nun ini. Mutanafisina dan sebelum ya di kasroh. Mutanafisina ini mansub, isim mansub dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, kita lanjut. Ketika mansub dengan kasroh. Mansub, ini mansubnya dengan kasroh. Ketika mansub di kasroh. Atau kasroh sebagai tanda mansub. Kapan itu? Yaitu ketika jamak muannas salim. Ketika jamak muannas salim, nanti mansubnya bukan dengan fathah, tapi dengan kasroh. Contoh, ro'aitul mumarridati. Ro'a, aku melihat tu. Ro'aitu, aku melihat. Al-mumarridati di sini isim yang mansub. Dan mansubnya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu tidak bisa di fathah. Bisanya di doma dan di kasroh. Ketika di kasroh itu merupakan tanda mansubnya. Mansub dengan kasroh. Berikutnya keempat. Mansub dengan alif. Isim mansub, ya tanda mansubnya dengan alif. Ini berlaku pada asma'ul khamsah. Pada asma'ul khamsah mansub dengan alif. Contoh, syahadtu akhaka. Aku menyaksikan akhaka, temanmu. Di sini akha, lihat akha setelah kha ada alif. Alif ini merupakan tanda mansubnya. Mansub dengan alif karena akha ini termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah mansubnya dengan alif. Nah, dimohon perhatikan tanda mansub. Tanda mansub harus kita perhatikan baik-baik ya. Tanda mansub ada 4. Kalau perlu dihafal. Pertama, apa tadi? Fathah. Ini ketika isim mufrad dan jamak taksir. Kedua, ya. Ini pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Ketiga, apa ketiga? Ketika kasroh. Ini pada jamak muannas salim. Keempat, alif. Ini pada asmaul khamsah. Kemudian perhatikan baik-baik ada catatan. Fathah dinamakan tanda nasab yang pokok. Tadi sudah kami sampaikan.
tanda nasab yang utama, yang pokok itu adalah fathah. Fathah tanda nasab yang utama, yang pokok. Yang lain sekedar cabang. Sedangkan tanda yang lain dinamakan tanda nasab cabang. Yang pokok adalah fathah. Yang lain bukan pokok atau cabangnya. Tanda nasab cabang. Kemudian kedua, isim mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu maksudnya huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Isim yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Bisa berupa huruf alif, atau wawu, atau ya. Isim diakhiri alif, atau wawu, atau ya. Itu mu'tal akhir. Kalau ingin tahu mu'tal akhir begitu. Tapi di sini perhatikan, isim mu'tal akhir dengan alif. Ya, sekarang fokusnya, kalau mu'tal akhir dengan alif, berarti diakhiri oleh alif. Seperti Mustafa, Fatan. Ini dinasabkan dengan fathah muqaddarah. Fathah muqaddar itu fathah tafsiran, fathah perkiraan. Atas huruf terakhirnya. Karena fathah tersebut tidak bisa diucapkan. Maksudnya gini, lihat Mustafa, anggap Mustafa, huruf terakhir huruf alif, dan di alif sini nggak bisa diharokatin fathah. Nggak bisa diucapkan fathah, nggak bisa diharokatin fathah. Fathah juga demikian, di akhir alif ini nggak bisa diharokatin, nggak bisa diucapkan fathah. Maka fathahnya dengan muqaddarah. Nah, inilah pembahasan tentang tanda nasab pada isim. Ingat baik-baik, jangan sampai kita lupa, harus kita ingat tanda nasab pada fathah ada 4, fathah, ya, terus kasroh dan alif, dan ada tempatnya sendiri-sendiri.